Gimana sih caranya biar kita itu mengubah kalimat-kalimat negatif yang di kepala kita itu menjadi kalimat-kalimat positif dan mendukung kita lebih jauh dalam melangkah. Misalnya nih, kalian merasa teman-teman kalian tuh hidupnya kayak berwarna-warni, penuh dengan pelangi, sedangkan dari kalian melihat hidup kalian sendiri itu hanya abu-abu, penuh dengan masalah, penuh dengan kata-kata negatif yang muncul dari pikiran kalian. Kok bisa? Kenapa dia bisa gitu, kok aku enggak? Apa yang membedakan dia bisa senang-senang kayak gitu sedangkan aku kayak gini? Nah, coba kayak gini deh, aku kasih perumpamaan. Ada seorang anak, dia masih SMA gitu ya. Dia enggak terlalu pintar juga, ya tengah-tengah lah, agak di atas gitu. Kadang perlu remedi, sering kali enggak. Ya hidupnya berwarna-warni lah. And then di suatu ketika dia merasa bahwa dia gagal karena dia harus mengikuti remedi dan dia satu-satunya anak yang mengikuti remedi di kelas itu. Dia merasa bahwa dirinya itu bodoh dan dia merasa bahwa dirinya gagal karena dia harus remedi. Mungkin kayaknya seluruh anak di Indonesia hampir semuanya pernah remedi lah ya. Nah, gimana caranya mengcounter kata-kata bahwa aku tuh bodoh, bahwa aku itu paling gak bisa, bahwa aku gak berguna dan lain sebagainya. Jadi, apa yang dia lakukan? Dia mempertanyakan ke diri dia sendiri nih. Sebenarnya apa yang dia rasakan? Oke, dia merasa sedih nih. Dia merasa kayak orang bodoh nih karena dia gak bisa menyelesaikan ujiannya. Dan dia tanya lagi, emang kenapa? Kalau misalnya aku nggak melakukan ujiannya dengan baik, nilaiku bakal turun nih. Mungkin bisa jadi orang tua aku bakal marah karena nilai aku turun. Lalu dia bertanya lagi, emang kalau nilai aku turun, terus kenapa? Emang nilai itu apa sih? Pada akhirnya ya dia menyadari bahwa ya nilai ternyata ya cuman angka aja. Hanya angka di sebuah kertas yang dinamakan rapot. Dan dia bertanya lagi, rapot buat apa emang? Rapot ya ternyata hanya untuk proses administrasi saat kita mengajukan diri untuk masuk ke universitas tertentu atau mendaftarkan diri untuk beasiswa. Dia menyimpulkan seperti itu. Lalu dia bertanya lagi, terus fungsinya apa lagi? Hanya itu. Dia mulai diem, sadar kayak, oh iya ya. Terus kalau hanya sekedar itu, kenapa aku harus merasa sedih? Kenapa aku harus merasa bodoh? Kenapa aku harus merasa kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain? Why? Atau pada akhirnya itu hanyalah sebuah angka di atas kertas. Dan kertas itu pun hanya untuk proses administrasi aja. Dia akhirnya menyadari bahwa oh ya, nilai hanyalah sebuah angka. Dia tidak memiliki arti yang sebegitu besar. Dia bukan segalanya sampai aku bisa menyimpulkan untuk diriku sendiri bahwa aku orang yang butuh. Ternyata nilai tidak seberharga itu buat kalian yang merasa kayak gitu. Kalian bisa bertanya ke diri kalian sendiri seperti tadi. Kenapa? Apa yang kalian rasakan yang pertama. Kemudian ajukan ke diri kalian sendiri kenapa. Sampai kalian tahu apa sebenarnya akar masalahnya. Seperti dia tadi, dia merasa bodoh karena gagal dalam ujian. Dan akhirnya ya dia mencoba untuk mengidentifikasi perasaannya, mengidentifikasi masalah sebenarnya apa. Dan ternyata tidak sebesar itu masalahnya kan. Dan akhirnya dia mulai lega. Pikirannya lebih tenang, hatinya lebih tenang, dia akhirnya bisa memikirkan solusi dengan lebih baik. Oke, kalau misalnya nih, amit-amit, gak masuk undangan nih, karena nilaiku kurang misalnya. Kira-kira apa nih yang bisa aku lakukan? Oke, aku bisa masuk jalur ujian. Dan dia akhirnya gini, oke, kalau mau melewati dengan metode ujian itu, berarti aku harus belajar lebih fokus lagi. Nah, seperti itulah dia akhirnya bisa tahu solusinya dan dia fokus akan hal itu. Dan entah tercapai atau enggak, seenggaknya dia bisa tahu gimana caranya mengelola emosinya dan fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah, bukan fokus pada aku emang anaknya bodoh, aku emang anaknya nggak berguna dan lain sebagainya. Jadi untuk kalian nih yang masih sekolah, apakah kalian juga pernah merasakan hal seperti itu? Kalau iya, kalian bisa coba trik yang aku ceritakan tadi, kalian cobalah pelan-pelan ke diri kalian sendiri. Seharusnya itu bisa dilakukan dengan cepat, tapi tergantung dari diri kalian sendiri dan kesiapan mental kalian. Semakin kalian siap dan kuat secara mental, itu akan semakin cepat terselesaikannya. Kalau kalian merasa ini berguna untuk kalian, kalian bisa share juga ke teman-teman kalian yang merasakan hal yang sama juga dan ikut membantu mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Thank you for listening to my podcast. See you on the next episode. Bye-bye.